Shalom pemirsa, jumpa lagi kita dalam acara belajar firman pada kesempatan yang indah ini. Judul pelajaran kita yang kita akan bahas secara bersama-sama adalah mengenai kebenaran adalah holistis atau kebenaran adalah harus secara menyeluruh. Sebelumnya, seperti kita akan meminta tuntunan Roh Kudus di dalam hati dan pemikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang indah kami dapat berkumpul bersama-sama dengan pemirsa kami dalam acara belajar firman pada kesempatan saat ini. Tuhan, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Prinsip tentang kehidupan dan iman yang dinyatakan dalam ayat ini. Oke, salam Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya, ini menarik juga nih sebenarnya di ayat ini ya, kalau dari ayat 3 sampai ayat 5 ya, sebenarnya itu merupakan sebuah tindakan. Di situ dikatakan orang yang penuh dengan hikmat atau kebenaran ya dilihat dari perbuatannya. Ya, di situ dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu menderita kelaparan ya. Tetapi keinginan orang fasik selalu ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin. Ya, jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar memperoleh kelaparan. Oleh sebab itu harus ada perbuatan. Nggak boleh malas. Ya, harus melakukan hal-hal yang rajin. Ya, apa itu hal yang rajinnya? Ayat 5 dikatakan, orang yang rajin itu akan mengumpulkan pada musim panas karena dia memperoleh yang namanya akal budi. Ya, jadi sebenarnya dari ayat 3 sampai ayat 5 penekanannya di situ adalah untuk bisa dalam tingkah laku harus ada perbuatan nyata sesuai dengan kebenaran. Ya, Tuhan memberikan akal budi, dia melakukan tindakan sehingga dia nggak memperoleh yang namanya hal perlu kelaparan. Orang malas nggak melakukan apa-apa, ya, sehingga dia memperoleh kelaparan. Sebenarnya dalam makna kerohanian juga begitu ya, orang yang nggak mencari akan kebenaran Tuhan, dia akan mengalami kelaparan secara rohani. Baru di ayat 6 perkataan. Jadi sebenarnya itu holistik di sini adalah perbuatan, perkataannya haruslah sejalan dengan kebenaran. Ya, mungkin bisa dibaca penjelasannya di situ. Ada kisah tentang seorang pria di dalam perahu yang mulai mengebor lubang di bawah kakinya, di mana ia sementara duduk. Ketika orang-orang di dalam perahu mendesak agar ia berhenti, ia menjawab, "Ini bukanlah urusanmu, ini adalah tempat saya." Jawaban tidak masuk akal digunakan orang berdosa untuk membenarkan perilakunya. Ini adalah hidup saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tentu saja, apapun yang kita lakukan atau tidak memiliki dampak pada orang lain, khususnya pada mereka yang dekat dengan kita. Siapakah yang tidak merasakan secara luas akibat-akibat dari tindakan-tindakan orang lain, entah baik atau jahat? Gimana tuh? Menarik juga tuh. Jadi sebenarnya di situ dikasih contoh, ya. Ada orang duduk di perahu ya, pasti bersama-sama. Kemudian dia bolongin bangkunya sendiri. Tentu orang-orang di sampingnya, kamu jangan bolongin itu perahu. Ya, tapi orang itu bilang, loh apa urusannya? Saya bolongin bangku saya. Padahal sebenarnya kalau perahu itu bocor, bukan hanya dia yang binasa, semua orang binasa. Makanya di situ diambil suatu aplikasi contoh
biasanya orang yang melakukan dosa, katanya dia bilang, "Loh, ini diri saya sendiri, kenapa kamu yang mengatur?" Iya. Padahal sebenarnya setiap dosa, ya, itu berdampak bukan hanya kepada diri orang itu. Iya. Itu akan berdampak sangat luas kepada banyak orang. Ya, sebagai salah satu banyak sebenarnya contoh-contoh di dalam kitab, ya. Contoh Hawa, ya. Iya. Karena satu dosanya sebenarnya dampaknya sampai kita saat ini juga merasakannya, ya. Dampaknya sangat luas. Contoh orang merokok, dia bilang, "Saya untuk diri saya," sebenarnya enggak. Waktu dia melakukan hal merokok, Iya. dampaknya itu kepada orang di sekitarnya Tercemar. tercemar. Contoh juga misalnya dia melempar puntung rokok itu kebakaran, orang lain juga yang akan mendapatkan dampak dan efek negatifnya. Jadi sebenarnya apa yang pelajaran kita katakan, dosa itu dampaknya bukan hanya diri kita tapi kepada banyak Iya. orang. Ada tambahan? Oke, kalau enggak saya akan lanjutkan di sini ya. Di sini juga dikatakan, jadi titik awal yang terbaik untuk hubungan yang baik dengan orang yang lain adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Dan ini bukan hanya terdapat dalam perjanjian baru, ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Dalam Imamat 19 ayat 18, ya, saya akan bacakan. Imamat 19 ayat 18. Di situ dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Ya, jadi banyak saat ini umat Kristen mengatakan kalau perjanjian lama nggak kasih, ya, harus mata ganti mata. Sebenarnya enggak konsisten Tuhan itu. Dari sini dikatakan sebenarnya kita harus mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri. Ya, itulah pelajaran sebenarnya kebenaran yang holistik. Kita ini harus menyayangi orang-orang berada di sekitar kita sama seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Itulah sebenarnya dikatakan oleh Yesus dalam Matius 19 ayat 19, ya. Oleh sebab itu, sebagaimana ayat tersebut juga menasihatkan kesan yang ada buat untuk yang baik dapat memiliki pengaruh yang abadi kepada orang lain, ya. Jadi ketika kita melakukan hal yang positif, dampaknya juga sangat banyak kepada orang lain, ya. Contoh yang lain juga di Alkitab. Hanya karena wanita tunasusila yang berada di tembok Jericho tersebut setia dan percaya, seluruh seisi rumahnya diselamatkan. Ya. Ya. Jadi satu perbuatan baik itu pun dampaknya juga akan kepada banyak orang, ya. Seperti perbuatan jahat juga berdampak kepada banyak orang, ya, Hawa, atau contoh lain juga misalnya Akan, ya. Ini kita tahu setelah tembok Jericho tadi kan wanita itu selamat dengan seisi rumahnya karena perbuatan imannya untuk menyelamatkan, perbuatan dia menurut akan kehendak Tuhan. Baru-baru saja mereka dimenangkan orang Israel, ya. Akan udah dibilang tidak boleh ngambil harta benda, akan ambil. Kemudian Joshua bilang kita serbu Ai, ada kota Ai. Kotanya lebih kecil daripada kota Jericho, ya. Tapi karena kesalahan satu orang yang tidak menurut akan tersebut, akhirnya bangsa Israel kalah berperang dengan jumlah kekuatan yang mau dilawan itu lebih kecil daripada Jericho, ya. Tapi hanya karena kesalahan satu saja yang dia buat, akhirnya di situ dikatakan 36 orang mati dan bangsa itu dipukul kalah mundur oleh bangsa Ai, ya. Ini sebenarnya pernyataan-pernyataan aplikasi yang sederhana dalam kehidupan, tapi itu nyata bahwa dikatakan adalah kita ini harus melakukan perbuatan baik karena dampaknya bukan hanya kepada kita, ya, tapi kepada banyak orang. Ya, banyak juga contoh kasus karena perzinahan ayahnya itu dampak sangat luas, ya.
istrinya malu, anak-anaknya misalnya ini seorang bapak melakukan perzinahan harus dipenjara, ya dia kepala rumah tangga, akhirnya istrinya dipermalukan, anak-anaknya nggak mendapatkan finansial yang cukup, dan akibatnya adalah banyak orang yang dirugikan. Iya. Ada tambahan? Ya memang pemirsa di manapun Anda berada, Ya. kebenaran sepenuhnya memang ini ya bukanlah usaha kita. Benar. Seperti Bang Andre bilang tadi, ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa perjanjian lama itu tidaklah terlalu Gak sama kasihnya ya, iya. Tuhannya berbeda. Tuhannya berbeda, karakternya berbeda, bahkan itu sampai kepada cara berpikir kita yang kita tuangkan dalam hidup sehari-hari. Nah, itu mempengaruhi. Padahal perjanjian lama kita sudah tahu bahwa banyak ayat di sana yang sangat indah untuk bisa mudah dipahami, untuk kita bisa lakukan itu dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dan sejak perjanjian lama sebenarnya keselamatan itu oleh kasih karunia Tuhan ya, bukan oleh perbuatan. Tapi perbuatan yang mau kita angkat di sini adalah berdampak ya, baik-baik, menguntungkan banyak orang, dan begitu perbuatan itu tidak berakal budi atau menurut petunjuk Tuhan, itu akan berdampak buruk kepada banyak orang ya. Yang paling sebagai yang terakhir, sebagai pertanyaan aplikasi, keputusan penting apakah yang akan segera kita buat? Jika kita belum melakukannya, pertimbangkan dengan sesama dampak pilihan yang kita lakukan, baik kepada diri kita atau kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Untuk itu, apakah kita mau memilih yang baik atau yang jahat? Ya, Tuhan memberi pilihan, mintalah hikmat pada Tuhan. Biarkanlah kita melakukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Inilah pelajaran firman kita. Kita tutup dalam doa. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran sepenuhnya yang Engkau tanamkan dalam pikiran kami ini. Biarlah dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi saksi yang benar untuk bagaimana Tuhan bekerja di dalam kami dan orang lain juga. Tuhan, terima kasih untuk pengertian ini. Ajarlah kami untuk hal-hal yang tidak kami mampu Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja sepenuhnya, sebab Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian belajar firman kita pada saat ini. Sampai ketemu acara belajar firman yang berikutnya. Tuhan berkati.